Bab 1331, 4 gulungan. Aku ingin melihatnya di hadapanku, hidup atau mati. Ya, Tuan Kota. Dua wakil penguasa kota alam Raja Dewa tingkat kedua segera memimpin petugas penegak hukum yang tersisa keluar kota untuk mengejar. Penguasa kota kemudian melihat ke arah para kultivator keliling lainnya, murid-murid dari sekte lain, dan 3 penjaga alam Raja Surgawi. Sebagai penguasa kota dari kota roh surgawi, saya secara resmi memerintahkan penangkapan Ye Xitian. Ye Xitian adalah seekor semut dari alam bela diri tingkat rendah, dan pasti baru saja menggunakan teknik rahasia. Tingkat kultivasinya yang sebenarnya adalah seorang kultivator alam kaisar tertinggi tingkat 8. Mengingat luka-lukanya saat ini, dia pasti tidak akan mampu menahan diri untuk tidak ditangkap, jadi saya menawarkan kesempatan ini kepada semua orang. Jadi, siapapun yang membunuh Ye Xitian, aku akan menghadiahi mereka artefak tingkat Raja Dewa tingkat pertama. Sedangkan siapapun yang menangkap Ye Xitian hidup-hidup akan diberi hadiah artefak Raja Surgawi tingkat 3. Hadiah yang sangat besar untuk seseorang dari alam bela diri tingkat rendah, yang hanya seorang kultivator alam kaisar tertinggi. Ini adalah yang pertama kalinya terjadi, belum pernah terjadi sebelumnya. Biasanya, para kultivator dari alam bela diri tingkat rendah akan berakhir mati jika mereka menyinggung seseorang seperti petugas penegak hukum. Namun, Ye Xitian telah melangkah lebih jauh dengan memusuhi penguasa kota dan bahkan memberikan hadiah untuk kepalanya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seketika, ratusan kultivator meninggalkan kota untuk mengejar Ye Chen. Karena mereka semua adalah ahli alam semi surgawi tingkat awal hingga menengah, mereka yakin bahwa tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk memburu seorang kultivator alam kaisar tertinggi tingkat 8 yang terluka. Bahkan banyak pengikut sekte ikut ambil bagian, banyak di antaranya merupakan ahli alam semi surgawi tingkat menengah, dan bahkan ada pula beberapa ahli alam semi surgawi tingkat akhir yang memiliki artefak abadi tingkat 8 atau 9. Mereka semua yakin bahwa mereka dapat menangkap dan membunuh Ye Xitian. Kalau murid-murid berbagai sekte saja tidak dapat menangkapnya, bukankah mereka akan menjadi bahan tertawaan? Tentu saja, hal terpenting adalah mereka akan mampu memperoleh artefak tingkat Raja Surgawi, yang merupakan hadiah yang tak dapat ditolak bagi setiap kultivator alam semi surgawi. Anda bertanya, berapa banyak murid 100 sekte yang tidak memiliki artefak tingkat Raja Surgawi? Ya, setidaknya 95%. Jadi, setidaknya ada ribuan murid yang bersedia mengambil tindakan, terutama mengingat tanggal kompetisi sudah dekat. Mendapatkan artefak tingkat Raja Surgawi sekarang pada dasarnya akan menjamin mereka mendapat peringkat lebih baik dalam kompetisi. Terima kasih semuanya. Aku akan menunggumu di istana Tuan Kota untuk membawa Ye Xitian kembali, hidup atau mati. Penguasa kota dari kota roh surgawi menangkupkan tinjunya dan kembali ke rumah penguasa kota. Luka-lukanya masih belum sembuh, atau dia akan mengejar Ye Chen secara pribadi alih-alih membuang-buang waktu untuk mendapatkan hadiah. Setelah Tuan Kota pergi, ribuan pengikut sekte bergegas keluar kota setelah mendaftar untuk kompetisi. Mereka bertekad untuk menangkap Ye Chen. Di dalam penginapan tempat pendaftaran dilakukan, Bai Yue memperhatikan para murid sekte yang pergi dan mendesah. Dia bergumam, Ye Xitian mungkin tidak akan bisa lolos dari ini. Dia mengira Ye Xitian hanyalah seorang pria sombong, tetapi ternyata orang ini mempunyai kartu truf yang sangat kuat. Jika penguasa kota Heavenly Spirit City tidak campur tangan, keempat kepala penegak hukum itu tidak akan mampu menghentikannya. Namun, dengan hadiah yang diberikan untuk kepalanya, akan ada ribuan ahli yang memburunya, jadi kemungkinan dia untuk selamat sangatlah kecil. Jika saja semuanya berjalan berbeda, dia akan menjadi tambahan yang bagus untuk aula pembantai matahariku. Paling tidak, tidak banyak murid di aula tebasan matahari yang mampu mengeluarkan kekuatan tempur seorang ahli alam Raja Surgawi seperti Ye Xitian. Sayang sekali, Bai Yue, apakah menurutmu itu disayangkan? Dua wali lainnya telah mendaftarkan 5 hingga 6.000 orang. Sudah 2 jam sejak Ye Xitian meninggalkan kota, kata penjaga berjubah ungu itu sambil tersenyum. Saya khawatir ada puluhan ribu orang di luar sana yang memburu Ye Xitian, jadi tidak akan lama lagi dia akan ditangkap. Mustahil baginya untuk memasuki aula pembantai matahari kecuali ada yang menyelamatkannya. Penjaga lainnya mendengus. Kita lakukan saja tugas kita.
Ada begitu banyak jenius yang mendaftar untuk kompetisi 100 sekte alam semesta sehingga kehilangan Ye Xitian tidak berarti apa-apa. Contohnya, Mu Feng dari sekte Jindao, Biksu Nianxin dari kuil Zenkong, Hesuan dari sekte Hutan Ungu, dan Wang Peng dari istana Bangau Terbang. Siapa di antara mereka yang bukan seorang jenius? Mereka adalah ahli alam semi surgawi tingkat puncak yang dapat melawan ahli alam raja surgawi. Ye Xitian terlalu sombong dan ceroboh. Menurutku, dia akan ditangkap sebelum malam. Penjaga Bai Yue menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Ye Xitian, jika kamu bisa bertahan hidup, kamu pasti akan masuk ke dalam Earth Roll. Gulungan bumi merupakan daftar yang mencatat para ahli dari alam kaisar tertinggi hingga alam semi surgawi. Sebenarnya, ada 4 gulungan, langit, bumi, hitam, dan kuning. Gulungan-gulungan itu mencatat nama-nama semua ahli alam kaisar tertinggi dan alam semi surgawi di 10 kota di bawah yurisdiksi 100 sekte, yang membentang puluhan ribu kilometer. Gulungan-gulungan itu diterbitkan oleh keluarga Beigong, yang menguasai tempat ini. Di antara mereka, daftar kuning memiliki jumlah orang terbanyak, dengan lebih dari 10.000 kultivator pada daftar yang semuanya merupakan kultivator alam kaisar tertinggi tahap akhir. Mereka yang berada di puncak Yellow Roll, yang merupakan ahli alam kaisar tertinggi tingkat 9, dapat melawan ahli alam semi-divine tingkat 3, dan dianggap ahli dalam bidangnya sendiri. Namun, seseorang seperti itu hanya akan memenuhi syarat untuk menjadi kapten tim penegak hukum di kota roh surgawi. Ye Xitian telah membunuh banyak dari mereka dalam pertempuran sebelumnya. Sedangkan untuk gulungan hitam, bumi, dan langit, masing-masing ada 1000 peringkat untuk tahap awal, tengah, dan akhir dari alam semi surgawi. Di antara mereka, Mu Feng dari sekte Jindao, Biksu Nianxin dari kuil Zenkong, Hesuan dari sekte Hutan Ungu, Wang Peng dari istana Bangau Terbang, dan 4 orang lainnya semuanya merupakan ahli alam semi surgawi tingkat 9 puncak, dan semuanya berada di peringkat 20 teratas dalam daftar surga, yang berarti bahwa masing-masing dari mereka memiliki kemampuan untuk bertarung melawan para ahli alam raja surgawi tahap awal. Menurut pendapat Guardian Bai Yue, tingkat kultivasi Ye Xitian menempatkannya di puncak Yellow Roll. Namun, karena kekuatan tempurnya jauh melampaui itu, dan sebanding dengan ahli alam semi-divine tahap akhir, peringkatnya yang sebenarnya seharusnya berada dalam 10 besar Earth Roll. Ada 13.000 orang di gulungan langit, bumi, hitam, dan kuning. Mengingat ada puluhan juta kultivator di 10 kota, mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki 4 gulungan memang jenius sejati. Gulungan bumi. Ye Xitian tidak memenuhi syarat. Dia mungkin mengandalkan artefak tingkat Raja Surgawi. Mungkin itu adalah artefak iblis yang diperolehnya karena keberuntungan. Bab 1332, Istana Beigong Xiu. Para kultivator di Earth Roll semuanya adalah murid dari 50 sekte teratas, kata penjaga berjubah ungu itu dengan nada meremehkan. Masing-masing dari mereka memiliki artefak abadi tingkat 8 atau lebih baik. Beberapa dari 100 teratas di Earth Roll bahkan memiliki artefak tingkat Raja Surgawi Semu, dan 10 teratas pasti memiliki artefak tingkat Raja Surgawi. Apa bedanya dengan Ye Xitian? Akan lebih baik jika dia berhasil masuk ke Black Roll. Wali Bai Yue tidak mempermasalahkannya dan terus mendaftarkan peserta kompetisi. Di paviliun 100 roh abadi di kota roh kuno, seorang wanita muda berjubah putih sedang memainkan sitar dengan lembut di lantai atas. Namun, sedikit ketidaksabaran muncul di wajahnya. Dia bergumam, "Paman Zeng, mengapa saya harus berlatih sitar? Saya seorang kultivator pedang, bukan kultivator sitar. Saya mungkin juga berlatih memukul orang dengan pita. Lagi pula, mengapa ayah menjodohkanku tanpa alasan? Dia bahkan ingin aku menguasai 4 seni bela diri sebelum meninggalkan paviliun. Aku seorang kultivator alam semi surgawi, dan memiliki cukup banyak teknik bela diri. Bukankah itu cukup? Saya tidak suka bermain sitar, bermain go, menulis kaligrafi, atau melukis." Gadis berpakaian putih itu cemberut dan meletakkan tangannya di atas sitar. Meskipun dia tampak seperti wanita cantik surgawi, dia memancarkan aura yang ceria. Dia menundukkan kepalanya dan dengan santai memainkan sitar. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, sitar ini memancarkan aura kuno. Itu jelas merupakan artefak tingkat Raja Dewa tingkat 7. Namun, saat ini, itu digunakan untuk berlatih musik. Selain itu,
Liontin giok dan pedang yang dikenakan gadis berjubah putih itu adalah artefak tingkat Raja Dewa tingkat 7 atau 8. Dari sini jelaslah bahwa dia kaya. Dari samping, seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri dengan hikmat. Ia menatap wanita muda berjubah putih di depannya dan mendesah. Nona ketujuh, aku harus menghormati perintah Tuan Tua. Ia ingin melihatmu Nona mempelajari 4 ilmu, tetapi Nona ketujuh, kau. Hai, Paman Zeng. Aku tidak keberatan bermain sitar, bermain go, menulis kaligrafi, atau melukis, tapi orang Mu Feng dari Sekte Jindao ini, yang telah kutunangkan saat aku masih kecil, mengapa aku harus bertunangan dengannya? Dia hanya seorang kultivator alam semi surgawi tingkat 9. Gadis berpakaian putih itu tampak tak berdaya dan berkata, dia tidak pergi ke laut pembantaian untuk membunuh binatang iblis. Kedua, dia tidak berpartisipasi dalam penaklukan keluarga lain, tetapi hanya tahu cara bertarung dengan para pengikut sekte lain. Aku tidak suka pria seperti ini. Nona ketujuh, ayah Mu Feng adalah pemimpin sekte Jindao. Paman Zeng menghela napas dan berkata, meskipun sekte Jindao adalah sekte bawahan keluarga Beigong kami, mereka juga memiliki leluhur primordial Chaos tahap akhir di antara jajaran mereka, yang mampu membantu kami. Seorang ahli alam primordial Chaos tahap akhir. Ayahku menjual putrinya untuk itu. Benar-benar menyebalkan. Paman Zeng, apakah ada hal menarik yang terjadi akhir-akhir ini? Gadis berpakaian putih itu duduk di bangku giok putih lagi. Usianya sekitar 15 atau 16 tahun, tetapi dia sudah mencapai puncak alam semi surgawi. Jika dia tidak malas dan suka bermain-main, dia pasti sudah mencapai alam raja surgawi sekarang. Dia adalah putri ketujuh dari keluarga Beigong, Beigong Ziyu. Saat itu, ketika kepala keluarga Beigong menjabat, dia menekan sekte-sekte, tetapi juga berteman dengan beberapa dari mereka. Dia ingin menenangkan beberapa dari mereka, sambil mengintimidasi yang lain. Kepala dari 100 sekte, sekte Jindao, ada dalam daftar orang-orang yang ingin dia libatkan. Maka, diusulkanlah sebuah aliansi pernikahan, di mana putri ketujuh keluarga Beigong akan menikah dengan Mu Feng, yang merupakan putra tertua pemimpin sekte Jindao. Mu Feng baru berusia awal 30-an, tetapi dia hanyalah seorang ahli alam semi surgawi tingkat 9. Tentu saja, dia tidak dipandang tinggi oleh Beigong Ziyu. Karena dia tidak ingin berkultivasi di rumah, dia membawa pelayannya untuk tinggal sementara di kota roh kuno. Sesuatu yang menarik. Paman Zeng membelai jenggotnya dan tersenyum. Nona ketujuh, saya menemukan sesuatu yang menarik. Oh, ada apa? Cepat, beritahu aku. Beigong Ziyu mulai tertarik. Paman Zeng menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesah. Nona ketujuh hanya tertarik pada hal-hal yang menarik, dan bukan pada 4 seni. Kemarin pagi, sesuatu terjadi di kota roh surgawi, katanya perlahan, seorang kultivator dari alam bela diri tingkat rendah bernama Ye Sitian tiba di kota roh surgawi. Dia mendaftar untuk kompetisi 100 sekte alam semesta sebagai kultivator alam kaisar tertinggi tingkat 8, tetapi dia terlibat konflik dengan petugas penegak hukum kota. Seseorang dari bidang militer tingkat rendah terlibat konflik dengan petugas penegak hukum. Akhir ceritanya mungkin sangat tragis. Beigong Ziyu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi menyesal. Kasihan sekali anak kecil ini. Tidak, tidak, Ye Sitian tidak hanya tidak menderita, tetapi ketenarannya juga menyebar ke seluruh 10 kota dan 100 sekte dalam semalam. Paman Zeng berkata perlahan, petugas penegak hukum itu dibunuh oleh Ye Sitian. Kemudian seorang kapten tim penegak hukum datang, yang merupakan sepupu dari petugas penegak hukum pertama. Dia adalah seorang kultivator alam semi surgawi tingkat 7. Saya pikir namanya adalah Luo Suyuan. Dia juga bertarung dengan Ye Sitian, tetapi juga terbunuh. Bahkan kepala penegak gerbang selatan pun terpaksa mengambil tindakan, yang merupakan ahli alam semi surgawi tingkat 9. Namun, pada akhirnya, kepala penegak itu dilumpuhkan oleh Ye Sitian. Setelah itu, penguasa kota-kota roh surgawi menyerang Ye Sitian, dan kedua belah pihak menderita kerugian besar. Tidak mungkin, seru Beigong Ziyu sambil menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak percaya. Paman Zeng, kamu berbohong padaku. Ini tidak mungkin. Bagaimana seorang kultivator alam kaisar tertinggi tingkat 8 dapat melawan penguasa kota roh surgawi? Beigong Ziyu menggelengkan kepalanya dan cemberut. Dia bergumam,
Aku bertemu dengan penguasa kota-kota roh surgawi 3 tahun lalu. Saat itu, dia sudah menjadi ahli alam Raja Surgawi tingkat kelima. Dia belum pernah bertemu musuh yang kuat sejak saat itu, atau menderita luka apapun, jadi kekuatannya tidak melemah. Lagi pula, dia masih memiliki senjata tingkat Raja Surgawi tingkat 7 yang diberikan ayahku kepadanya, serta artefak tingkat Raja Surgawi lainnya. Bagaimana dia bisa kalah dari seseorang seperti Ye Xitian? Saya tidak percaya dengan ceritamu. Kalau saja Paman Zeng berkata bahwa Ye Xitian merupakan pendekar alam semi surgawi tingkat 8, aku mungkin akan mempercayainya. Lagi pula, ada para jenius di keluarga papan atas yang bisa melakukan ini, tapi Ye Xitian ini hanyalah seorang kultivator alam kaisar tertinggi tingkat 8. Dari sudut pandang manapun, itu mustahil. Kultivator alam kaisar tertinggi tidak memiliki Dao yang sempurna. Bahkan jika mereka menggunakan artefak tingkat integrasi Dao, mereka tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya, karena memerlukan kekuatan nomologis. Energi spiritual, esensi darah, energi, dan tubuh fisik mereka juga lebih lemah. Itu benar-benar mustahil. Nona ketujuh, hahaha. Ternyata aku menarik perhatianmu. Kapan aku pernah berbohong padamu? Paman Zeng tersenyum, tampak sangat baik. Dia juga melihat Bei Gongxiu tumbuh dewasa. Meskipun dia seorang pembantu, dia merawatnya dengan baik. Tentang itu benar. Paman Zeng, kamu tidak pernah berbohong padaku. Tapi, Bei Gongxiu sedikit cemas. Dia meletakkan tangannya di pinggul dan melihat hutan di sekitarnya. Aku masih berpikir itu tidak mungkin. Bagaimana seorang kultivator alam kaisar tertinggi tingkat 8 bisa mengalahkan penguasa kota roh surgawi? Bab 1333, saya tertarik. Bagaimana dia melakukannya? Apakah Tuan Kota hanya berdiri di sana dan membiarkan Ye Xitian menghajarnya? Tetapi meskipun begitu, hal itu tidak mungkin kecuali Ye Xitian memiliki garis keturunan kelas 1 atau merupakan keturunan dari ahli Sein surgawi kuno. Namun, Paman Zeng, Anda mengatakan bahwa Ye Xitian berasal dari alam bela diri tingkat rendah. Bagaimana mungkin ada keturunan ahli Sein surgawi kuno di alam tingkat rendah? Sudah beberapa juta tahun sejak era kuno, dan kita memiliki kurang dari 5 ahli Sein surgawi. Setiap keturunan, ahli waris, dan keluarga para ahli Sein surgawi itu tercatat dengan jelas. Itu tidak mungkin. Bei Gongxiu memiliki ekspresi yang bertentangan. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, ada sesuatu yang salah. Kalau saja Paman Zeng tidak pernah berbohong kepadanya, dia pasti akan mengira bahwa Paman Zeng telah mengarang seluruh cerita itu. Nona ketujuh, izinkan saya menjelaskannya secara rinci. Paman Zeng dengan santai mengeluarkan kristal energi dan meletakkannya di atas meja. Dengan ketukan jarinya yang pelan, layar cahaya diproyeksikan dari kristal energi, yang mulai menampilkan pertempuran antara Tuan Kota dan Ye Chen. Kristal energi tersebut memiliki kemampuan untuk merekam adegan pertempuran, dan ditempatkan di setiap kota. Begitu terjadi pertempuran besar, kalah atau menang, itu akan direkam. Setelah Paman Zeng secara kebetulan mengetahui tentang pertempuran itu, dia pergi mengambilnya untuk menghilangkan kebosanan Bei Gongxiu. Sementara Bei Gongxiu menyaksikan pertempuran di layar, Paman Zeng berkata, dalam pertempuran kemarin, Ye Xitian tampaknya telah menggunakan kekuatan garis keturunan khususnya. Dia melukai Tian Yuan, yang merupakan ahli alam semi surgawi tingkat 9. Kemudian, kekuatannya tiba-tiba meningkat dan dia melancarkan serangan yang sebanding dengan ahli alam Raja Surgawi tingkat menengah. Sepertinya mengandung kekuatan 5 elemen. Selain itu, ada juga kekuatan nirvana yang terlibat. Dia menggunakan 2 serangan, satu untuk memblokir senjata tingkat Raja Surgawi tingkat 7 milik Tuan Kota, dan yang lainnya untuk menyerang Tuan Kota. Tombak yang berisi kekuatan nirvana menusuk bahu penguasa kota dan melukainya. Tombak itu juga menghabiskan 7.000 tahun umur penguasa kota. Ye Xitian ini jenius. Benar sekali. Paman Zeng memuji, serangan yang memiliki kemampuan untuk menghabiskan umur orang lain bahkan dapat dikatakan terkait dengan hukum waktu. Nona ketujuh, mungkin Anda tidak tahu ini, tetapi kekuatan nirvana melibatkan daun nirvana, yang dapat melukai, menghancurkan, dan menghabiskan umur musuh. Kekuatannya setara dengan hukum waktu, dan kekuatan ofensifnya berada di atas hukum ruang. Bahkan 5 hukum unsur dan hukum penciptaan pun akan sulit untuk menyamainya.
Hukum penciptaan para ahli alam Star Aperture memiliki kemampuan untuk menciptakan segala sesuatu. Namun, Nirvana Dao memiliki kemampuan untuk menghancurkan segala sesuatu. Jika Ye Xitian telah memahami Nirvana Dao, dia akan menjadi sangat kuat. Sebagai ahli alam primordial chaos, Paman Zeng tentu saja familiar dengan hal-hal ini. Ia juga tahu bahwa alasan terpenting kemenangan Ye Chen adalah kekuatan Nirvana, yang telah melukai penguasa kota dan memungkinkannya melarikan diri. Kalau tidak, ia kemungkinan besar akan ditangkap dan dibunuh. Ya dewa, itu benar-benar nyata. Sepertinya kita tidak bisa meremehkan semut-semut dari alam bela diri tingkat rendah itu. Mereka mungkin akan memberi kita kejutan mendadak. 1000 tahun yang lalu, ada beberapa ahli alam integrasi Dao seperti Sue Qiye, Chen Anping, Wang Gantian, Ni Baijian, dan ahli lainnya, dan sekarang ada orang Ye Xitian ini. Mungkin ada sesuatu yang istimewa tentang alam bela diri tingkat rendah itu. Beigong Ziyu merasa takjub. Paman Zeng, apa yang terjadi pada Ye Xitian? Apakah dia sudah melarikan diri? Tidak, penguasa kota telah mengeluarkan hadiah untuk kepalanya. Jika ada yang menangkapnya hidup-hidup, mereka akan mendapatkan artefak tingkat Raja Surgawi tingkat 3. Jika mereka membunuhnya, mereka akan mendapatkan artefak tingkat Raja Surgawi tingkat 1. Tatapan Paman Zeng tetap tajam saat dia berkata perlahan, saat ini, ada ribuan pengikut sekte dan kultivator tak berafiliasi dari kota-kota sekitar yang ingin memburunya. Menurut informasi yang kami terima, kemarin, 7 kelompok orang mencegat Ye Xitian, tetapi mereka semua dibunuh olehnya. Pagi ini, 20 orang kultivator alam semi surgawi tingkat menengah dan akhir lainnya mencegat Ye Xitian. Ye Xitian terluka parah, tapi dia berhasil keluar dari pengepungan dan membunuh 7 orang kultivator alam semi surgawi tingkat 6. Dia bertemu dengan 5 kultivator alam semi surgawi tahap akhir di pagi hari, dan terluka lagi. Namun, dia membunuh kelimanya sebelum pergi. Pada titik ini, tampaknya dia sudah dikutuk, dan hanya masalah waktu sebelum dia ditangkap atau dibunuh. Menarik, menarik. Beigong Ziyu mondar-mandir dan memuji, seseorang yang berhasil melakukan semua ini dan masih bertahan hidup, jika dia tidak mati, dia pasti akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Paman Zeng, aku ingin menyelamatkannya, kata Beigong Ziyu sambil tersenyum, jenius ini memiliki garis keturunan yang luar biasa dan banyak kartu truf. Saya sangat tertarik padanya. Tolong minta mereka untuk pergi dan membawa Ye Xitian kembali. Saya ingin melihat apa yang bisa saya pelajari darinya atau tentangnya. Garis keturunannya unik. Ketika aku menyaksikan pertarungan di layar, aku bisa tahu bahwa garis keturunannya tidak lebih lemah dari garis keturunan kelas 3. Pemegang garis keturunan kelas 3 bahkan mungkin mencapai alam gerbang tertutup. Beigong Ziyu telah menyukai segala macam hal menarik sejak dia masih muda. Dia sering membaca catatan berbagai ahli di benua Lingwu dalam studinya, dan dengan demikian memiliki pemahaman khusus tentang berbagai garis keturunan dan teknik kultivasi. Teknik pedangnya bahkan lebih hebat. Saya rasa garis keturunannya belum sepenuhnya aktif, lanjutnya sambil tersenyum tipis, dia baru membangkitkan sebagian kekuatannya, dan sepertinya dia memiliki semacam energi asal. Berdasarkan pengamatan saya, jika dia menggunakan energi asal itu, dia akan mampu melepaskan kekuatan tempur yang setidaknya sebanding dengan ahli alam Raja Surgawi tingkat pertama. Dia pasti punya beberapa rahasia yang besar juga. Selain itu, dia memiliki 2 artefak tingkat Raja Dewa. Kekuatan tempurnya jelas tidak lemah, tetapi tampaknya dia tidak dapat menggunakan kekuatannya dengan santai. Selain itu, ledakan kekuatan yang dia tunjukkan pada akhirnya tampaknya bukan miliknya. Mungkin itu adalah kekuatan yang disegel oleh seorang ahli kuno yang kuat di dalam tubuhnya. Selain itu, teknik bela dirinya mampu meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 10 kali lipat atau lebih, dan dia bahkan memiliki kekuatan nirvana. Secara keseluruhan, dia orang yang sangat menarik. Mata Beigong Ziyu berbinar, dan tawanya sejernih dan mengharukan seperti lonceng perak. Dia berpikir sejenak dan berkata, dibandingkan dengan Mu Feng dari Sekte Jindao, dia jauh lebih kuat. Dengan kata lain, jika keduanya berada di level yang sama, Mu Feng tidak akan mampu menghalangi satu gerakan pun dari Ye Xitian. Kamu telah menemukan seseorang yang menarik bagiku, Paman Zeng. Saya ingin berdiskusi tentang Dao dengannya dan mempelajari kekuatan Nirvana, dan mungkin bahkan Dao Nirvana. Lagi pula,
Ada begitu banyak kultivator di benua Lingwu, namun aku belum pernah melihat satu pun yang memiliki nirvana Dao seumur hidupku. Bab 1334, Diburu. Kekuatan nirvana bukanlah Dao nirvana. Jika itu hanya kekuatan nirvana, Bai Zan, King Jian, dan bahkan Ye Wudi dari pegunungan Kunlun telah mengolahnya sebelumnya dan memiliki kemampuan untuk mengurangi umur musuh-musuh mereka. Namun, untuk menguranginya sampai sejauh yang dilakukan Ye Chen, seseorang harus mengolah Dao Nirvana. Di antara kota-kota di bawah keluarga Beigong, di antara puluhan juta kultivator, jumlah kultivator yang dapat mengolah Nirvana Dao dapat dihitung dengan satu tangan. Ini saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa langka dan uniknya Ye Chen. Mata Beigong Ziyu berbinar seperti bintang saat dia melanjutkan, lagi pula, meskipun aku tidak tahu apa kekuatan garis keturunannya, aku yakin itu pasti luar biasa. Kemungkinan besar ada keluarga papan atas yang meninggalkannya di alam bela diri tingkat rendah. Baiklah, Nona muda, karena Anda tertarik padanya, saya akan membuat pengaturan yang diperlukan. Paman Zeng kemudian menangkupkan tinjunya dan menghilang dari paviliun dalam sekejap. Beigong Ziyu menatap Sitar dan tersenyum. Dia bergumam, Mu Feng tidak bisa dibandingkan dengan Ye Xitian. Aku harus bertemu dengan seorang jenius seperti itu. Bahkan jika aku harus menikahi seseorang demi keluarga, itu haruslah seseorang dengan potensi sejati. Mu Feng, Sekte Jindao, memang ada ahli alam primordial chaos yang mendukung mereka. Namun, jika Ye Xitian diberi waktu, ia akan mampu mencapai alam primordial chaos dalam waktu kurang dari 100 tahun dan memahami hukum ruang. Ditambah dengan Nirvana Dao, akan sangat mudah baginya untuk membunuh mereka yang setingkat. Tentu saja, akan lebih baik jika dia bisa merekrut pemuda ini sebagai bawahannya. Pada saat ini, Ye Chen secara alami tidak tahu bahwa dia telah menjadi target orang lain. Hari sudah siang keesokan harinya setelah dia meninggalkan kota roh surgawi. Ye Chen bersembunyi di gua bawah tanah yang tersembunyi untuk memulihkan diri dari luka-lukanya. Ada lebih dari 10 mayat tergeletak di depannya, mulai dari ahli alam semi-divine tingkat menengah hingga akhir. Dia telah membunuh sekelompok pengejar lainnya di tempat ini. Dia segera mengeluarkan sejumlah besar pil untuk menyembuhkan luka-lukanya. Di antara ratusan artefak abadi yang telah diperolehnya, selain yang di atas tingkat 8, ia telah meledakkan sisanya untuk membunuh dan melarikan diri dari para pengejarnya. Ia telah menghadapi 7 kelompok pengejar, dan bahkan ada ahli alam semi-divine tingkat 9 di antara mereka, jadi ia tidak punya pilihan selain mengorbankan artefak abadi ini. Tampaknya ia kembali diburu. Ia membenci perasaan ini, dan bersumpah untuk membalas dendam kepada penguasa kota Heavenly Spirit City. Nak, cepat sembuhkan lukamu. Jika kau menggunakan pil untuk menerobos dan mencapai puncak alam kaisar tertinggi tingkat ke-9, mungkin kau bisa mencapai puncak pegunungan Myriad untuk berpartisipasi dalam kompetisi 100 sekte alam semesta, kata Ni Baijian lemah. Kompetisi ini diselenggarakan bersama oleh keluarga Beigong dan 100 sekte, jadi orang-orang tidak akan berani memburumu secara terbuka di sana. Begitu sampai di sana, dapatkan tempat untuk memasuki reruntuhan Sekte Buddha Emas dan cari artefak tingkat Raja Surgawi terbaik untuk membantumu dalam terobosanmu. Pada saat ini, Ni Baijian dan Wang Gantian keduanya sangat lemah, dan hampir tidak dapat bertahan. Lan Suewe juga telah berjuang beberapa kali untuk membantu Ye Chen yang terluka parah membunuh hampir 20 ahli alam semi-divine, dan karenanya juga kelelahan. Bagaimanapun, dia hanyalah jiwa dewa. Saat ini, Lan Suewe sedang beristirahat. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk mengerahkan kekuatannya untuk membantu Ye Chen. Tampaknya Ye Chen harus mengaktifkan batu nisan para ahli yang lebih kuat jika dia ingin mengalahkan beberapa ahli yang lebih kuat di benua Lingwu. Penguasa kota roh surgawi sungguh tak tahu malu. Dia bertindak secara pribadi untuk menyerangku meskipun tingkat kultivasinya lebih tinggi, dan kemudian membuat semua orang mengerumuniku dengan memasang hadiah untuk kepalaku. Kemarahan di hati Ye Chen membara. Waktu yang dihabiskannya bersama para gurunya sangat berharga bagi Ye Chen, dan setiap kali energi mereka terkuras, tanggal keberangkatan mereka pun semakin dekat. Jika dia sudah cukup kuat, dia akan membalas orang ini 100 kali lipat. Mendesis. Aliran energi spiritual mengalir di sekujur tubuhnya saat ia menyembuhkan dirinya sendiri. Ia hanya memiliki 1/5 dari kekuatan tempurnya yang tersisa sekarang. Akan tetapi, sebelum dia dapat melanjutkan,
beberapa ledakan terjadi secara berurutan, menghancurkan sebagian besar daratan. Jelas saja, lebih banyak ahli telah tiba. Terlebih lagi, pasti ada seorang ahli alam semi surgawi tingkat 9, atau bahkan mungkin seorang ahli alam raja surgawi setengah langkah dalam kelompok ini. Kalau tidak, tidak mungkin keributan yang ditimbulkan akan sebesar ini. Ye Xitian ada di sini. Beritahukan kepada dua wakil penguasa kota bahwa Ye Xitian ada di sini. Petugas penegak hukum alam semi-divine tingkat 9 dari kota roh surgawi ini sangat gembira. Dia tersenyum. Saya hanya melampiaskan kebosanan saya dengan meledakkan sesuatu. Saya tidak menyangka akan menemukan Ye Xitian. Ini hebat. Hahaha, Ye Xitian, dasar, akhirnya aku menemukanmu. Kami telah mengejarmu selama sehari semalam. Pada akhirnya, kau akan tetap mati di tangan orang-orang kota roh surgawi. Ahli ini melayang di udara dengan artefak abadi miliknya. Ia telah mengejar Ye Chen selama sehari semalam, tetapi belum berhasil membunuhnya. Hal ini menyebabkan ia dimarahi oleh penguasa kota saat kembali. Karena tidak puas, ia kembali mencari, dan entah bagaimana berhasil menemukan Ye Chen. Artefak tingkat Raja Surgawi akan menjadi miliknya. Dua wakil penguasa kota ada di dekat sini. Ye Xitian, menyerahlah sekarang. Berapa banyak kekuatan tempur yang masih kau miliki? Sang pakar melambaikan tangannya, dan ratusan penggarap hukum alam semi-surgawi mengepung Ye Chen. Dia menatap kedua wakil penguasa kota yang terbang dari langit yang jauh dan tersenyum lagi. Kudengar kalian dari pegunungan Kunlun. Tidak, sepertinya itu kota roh, kan? Semua itu tidak penting lagi. Bagaimanapun, pesawatmu sangat lemah dan hanya menghasilkan lemah sepertimu. Betapa sombongnya Sue Qiye saat itu. Meskipun dia sombong, dia tetap dibawa pergi oleh Sekte Pedang Darah dan dipenjara selama bertahun-tahun. Apakah menurutmu kau akan lebih baik darinya? Tidak mungkin. Kau akan mati. Hahaha. Oh, tapi pertama-tama kau mungkin akan disiksa oleh penguasa kota. Saat dia selesai berbicara, kedua wakil penguasa kota pun tiba. Keduanya hanya ahli alam Raja Surgawi tahap awal, tetapi dalam kondisinya saat ini, Ye Chen bukanlah tandingan mereka. Bab 1335, serahkan dia. Selain itu, tuannya telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan. Bahkan jika dia meledakkan lebih banyak artefak abadi, kemungkinan besar dia tidak akan mampu menghadapi dua ahli alam Raja Surgawi tahap awal ini. Segalanya tidak terlihat baik bagi Ye Chen. Ye Xitian, kau membuat kami mencarimu siang dan malam, jadi bersiaplah untuk hukumanmu. Ikat dia dan bawa dia kembali ke kota roh surgawi. Penguasa kota akan mengulitinya hidup-hidup dan memotong-motongnya. Salah satu wakil penguasa kota berjubah biru kemudian menoleh ke ahli tadi. Karena kau menemukan Ye Xitian, kau akan diberi hadiah artefak tingkat Raja Surgawi tingkat pertama. Mengenai penangkapan Ye Xitian, itu akan menjadi berkat bagiku. Ini, pakar itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi segera menghentikannya. Akhirnya, dia menghela napas dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Puluhan ahli alam semi-surgawi mengepung Ye Chen. Ledakan, 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 ledakan berulang kali terdengar saat Ye Chen melemparkan 15 artefak abadi dan meledakkannya, menewaskan lebih dari 15 ahli alam semi-surgawi. Pada saat yang sama, dia terlempar ratusan meter ke kejauhan, dan dia langsung berlari menjauh. Suara tuannya bergema di benaknya. Kabur, ini adalah tindakan terbaik saat ini, dan satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Jika dia lebih kuat, dia akan melawan, tetapi saat ini, dia hanya bisa meratapi kekuatannya yang terbatas dan melarikan diri. Kau pikir kau bisa melarikan diri? Konyol. Kembali ke sini. Wakil penguasa kota berjubah biru berteriak pelan saat dia membentuk formasi untuk memenjarakan Ye Chen di udara. Ye Chen menatap formasi kurungan di sekelilingnya. Matanya menyipit dan dia melepaskan pukulan sekuat tenaga. Kaca, sebuah retakan kecil benar-benar muncul pada formasi kurungan. Wah, Ye Chen melancarkan pukulan lagi, yang hampir membuat tinjunya berdarah. Ini adalah tindakan perlawanannya terhadap kekuatan benua Lingwu, dan pukulan ini menyebabkan formasi kurungan retak seperti jaring laba-laba. Senyum arogan wakil penguasa kota berjubah biru tiba-tiba menegang, dan ekspresinya berubah drastis. Formasi kuat ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dihancurkan oleh ahli alam semi-divine tingkat puncak, namun semut alam kaisar tertinggi biasa akan berhasil.
Dari mana orang ini berasal? Jika anak ini dibiarkan terus tumbuh, dia pasti akan menjadi ancaman bagi penguasa kota dan kota roh surgawi. Pada saat itu, mereka semua akan menderita malapetaka. Wakil penguasa kota berjubah biru itu berusaha sekuat tenaga untuk menekan keterkejutan di hatinya dan buru-buru mengeluarkan setetes esensi darah. Jari-jarinya dengan cepat membentuk segel dan dia menghancurkan liontin giok. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya jatuh pada formasi kurungan, dan segera pulih ke keadaan semula. Selain itu, formasi itu juga mulai memancarkan sejumlah besar tekanan spiritual. Wakil penguasa kota berjubah biru itu menghela napas lega dan berjalan menuju Ye Chen yang terjebak. Dia tersenyum. Kau benar-benar jenius. Namun, kau tetap akan mati di tangan kami. Kematianmu akan menghapus rasa malu yang kau sebabkan pada kota roh surgawi. Semuanya, hadiahnya sudah diklaim. Dia melihat ke sekeliling pada ratusan, atau mungkin ribuan, kultivator alam semi surgawi yang bergegas datang. Beberapa dari mereka adalah pengikut sekte, sementara yang lain adalah kultivator yang tidak berafiliasi. Semua orang ingin menjadi orang yang menangkap Ye Chen dan membawanya ke kota roh surgawi sebagai imbalan atas hadiahnya. Namun, pada saat ini, mereka melihat wakil penguasa kota roh surgawi menahan Ye Chen. Sayang sekali, kenapa Ye Xitian tidak bertahan lebih lama? Aku baru saja berada di dekatnya. Jika aku berhasil menangkapnya, artefak tingkat Raja Dewa tingkat 3 itu akan menjadi milikku. Tetap saja, setidaknya akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Aku akan kembali dan melihat bagaimana Tuan Kota menangani Ye Xitian. Para kultivator berdiskusi di antara mereka sendiri. Ada murid dari sedikitnya 20 sekte di sini, serta sejumlah besar kultivator yang tidak berafiliasi. Misalnya, ada 7 sekte di kota roh surgawi, termasuk Kastil Elang Salju dan Sekte Suara Surgawi. Ada juga beberapa sekte di luar kota yang menempati pegunungan. Pada saat ini, sebagian besar pengikut sekte dalam telah bergegas ke sini untuk berpartisipasi dalam perburuan. Lagi pula, hadiah yang ditawarkan terlalu menggiurkan. Artefak tingkat Raja Surgawi adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh sebagian besar dari mereka, dan merupakan kunci untuk menerobos ke alam Raja Surgawi. Sayangnya, mereka terlambat selangkah dan hal itu luput dari genggaman mereka. Ye Xitian, agar kamu tidak menimbulkan masalah di sepanjang jalan, aku akan memutuskan semua meridianmu dan melumpuhkan dantianmu. Wakil penguasa kota berjubah biru itu juga sangat kejam. Dia segera melambaikan tangan kirinya, dan api yang berkobar pun mengembun. Dia akan mengirimkannya ke tubuh Ye Chen. Pada saat ini, Ye Chen menatap bola api yang mengamuk itu dan tiba-tiba merasakan panas memancar dari dahinya. Ada sesuatu yang mengamuk di dalam. Amarah yang membara itu berasal dari mata iblis misterius di dahinya. Semenjak dia datang ke benua Lingwu, frekuensi kemunculan mata iblis semakin meningkat. Seolah-olah ada sesuatu yang menariknya. Mungkinkah mata iblis sedang merencanakan sesuatu? Namun, pada saat kritis ini, sebuah suara yang menembus langit bergema di telinga semua orang. Tunggu, wakil penguasa kota berjubah biru itu terkejut. Ia mendongak dan melihat sekelompok ahli alam Raja Dewa terbang ke arahnya seperti binatang buas. Ia terkejut. Mungkinkah Ye Xitian memiliki semacam faksi yang mendukungnya? Kamu tidak boleh menyakiti Ye Xitian. Seorang pria berjubah putih datang dengan sebuah token di tangannya. Di sampingnya ada 6 ahli alam Raja Dewa. Di antara 7 Raja Dewa, 3 di antaranya adalah ahli alam Raja Dewa tahap awal dan 4 adalah ahli alam Raja Dewa tahap menengah. Aura mereka sangat mengerikan dan menekan ribuan kultivator alam semi dewa yang hadir. Pria berjubah putih itu menunjuk ke wakil penguasa kota berjubah biru dan menunjuk ke token perunggu. Kata, Beigong, terukir di sana, dan memancarkan aura kekuatan yang tak terbantahkan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Paman Zeng telah memerintahkanmu untuk tidak menyakiti Ye Xitian. Serahkan saja Ye Xitian kepadaku dan kembalilah dari tempat asalmu. Kenapa? Apa yang kau inginkan dari Ye Xitian? Wakil penguasa kota berjubah biru berkata dengan marah, apakah kau bersekongkol dengan Ye Xitian? Apakah kau yang mendukungnya? Mungkinkah kau mengirim Ye Xitian untuk membuat keributan di kota roh surgawi? Ketika pria berjubah putih mendengar ini, dia mencibir. Kemudian, dia melangkah maju dan melepaskan auranya.
Jangan lupa bahwa kota roh surgawi berada di bawah lingkup keluarga Beigong. Aku berbicara baik-baik padamu hanya karena itu. Kalau tidak, aku pasti sudah membunuhmu. Begitu dia berkata demikian, lelaki berjubah putih itu melesat keluar dengan kekuatan yang membuat wakil wali kota kebingungan. Semua orang menatap pria berpakaian putih itu dan melihat matanya dipenuhi kilatan petir. Niat membunuh yang tak terbatas menyelimuti semua orang saat dia berkata dengan dingin, "Aku, Wang Qi, membawa token perunggu keluarga Beigong. Jika kamu tidak menyerahkannya, kamu akan menyinggung keluarga Beigong, dan akan dihukum sesuai dengan itu." Bab 1336, Mengapa? Pada saat ini, wakil penguasa kota berjubah biru berada dalam situasi yang sulit. Dia telah menangkap Ye Xitian. Jika dia menyerahkannya, bagaimana dia akan menjelaskan masalah ini kepada penguasa kota? Namun, jika dia tidak menyerahkannya, pria berjubah putih ini, Wang Qi, dan para ahli alam Raja Surgawi lainnya pasti akan membunuhnya. Dalam kedua kasus, dia tidak akan bisa kembali bersama Ye Xitian. Aku akan menyerahkannya. Wakil penguasa kota berjubah biru itu melirik Ye Chen. Meskipun dia tidak mau, dia hanya bisa menurut. Dia tidak punya pilihan. Namun, satu hal yang pasti, Ye Xitian memiliki latar belakang yang kuat. Keluarga Beigong telah maju, jadi identitasnya jelas. Tepat ketika semua orang yakin bahwa Ye Xitian akan dibawa pergi, suara gemuruh lain terdengar. Tidak ada seorang pun yang berhak menyelamatkan seseorang yang ingin aku matikan. Semua orang melihat ke arah suara itu. Ketika mereka melihat siapa itu, ekspresi mereka menjadi bersemangat. Tuan kota dari kota roh surgawi telah tiba. Pada saat ini, penguasa kota sedang memegang artefak tingkat Raja Dewa tingkat 7, dan mengendarai pedang terbang tingkat Raja Dewa tingkat 5. Dia sedang memamerkan kekuatannya. Luka-lukanya sudah pulih cukup banyak. Pada saat ini, dia menatap Wang Qi dengan ganas dan menggertakkan giginya. Wang Qi, kamu hanya seorang pengawal keluarga Beigong. Aku adalah penguasa kota dari sebuah kota di bawah keluarga Beigong. Dalam hal status dan kualifikasi, aku lebih tinggi darimu. Ye Xitian adalah musuh besar yang menyebabkan kerusakan parah pada kota roh surgawi. Aku tidak bisa membiarkannya pergi. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menjawab orang-orangku? Kau ingin penjelasan? Kalau begitu aku akan memberikannya padamu. Ekspresi wajah Wang Qi berubah, dan para ahli alam Raja Surgawi di sampingnya mempersiapkan diri untuk bertempur. Dia melanjutkan dengan dingin, ini perintah Paman Zeng. Aku tidak peduli apa alasanmu menahan Ye Xitian. Perintahku adalah membawa Ye Xitian kembali. Jika kamu tidak setuju, kamu dapat mengunjungi keluarga Beigong dan meminta penjelasan kepada mereka. Anda, sang penguasa kota meraung dan memperlihatkan kultivasinya yang sebenarnya, melepaskan tekanan spiritualnya. Dia mengacungkan dua senjata tingkat Raja Surgawi. Dia berkata dengan keras, aku telah bertarung selama ribuan tahun. Kau tidak memenuhi syarat untuk bersikap sombong di hadapanku. Jangan berpikir sedetik pun kalau aku tidak bisa membunuh kalian semua. Hari ini, aku akan membawa ini kembali dan memenggal kepalanya. Jika tidak, kota roh surgawi kita tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Begitu dia selesai bicara, ribuan kultivator alam semi surgawi yang bergegas mendekat saling memandang dengan cemas. Apakah Ye Xitian dari keluarga Beigong? Demi membunuh Ye Xitian, penguasa kota roh surgawi justru melawan para pengawal keluarga Beigong. Berani dan mendominasi sekali. Tuan kota, aku memperingatkanmu. Jika Ye Xitian mati, kau juga akan mati. Namun, Wang Qi tidak menyerang. Dia tahu bahwa dia tidak sebanding dengan tuan kota yang terluka. Situasinya terhenti. Wang Qi, Ye Xitian menyebabkan masalah di kotaku, dan membunuh lebih dari 700 petugas penegak hukum. Tingkat kultivasinya tidak tinggi, tetapi dia memiliki cukup banyak senjata spiritual dan abadi. Ini mungkin ide penjaga Lin Chao, kan? Penguasa kota merasa ada yang tidak beres. Ia memandang semua orang dan berkata, penjaga Lin Chao dan tetua Zeng berada di perahu yang sama. Mereka selalu tidak menyukaiku, jadi mereka mungkin mengirim Ye Xitian untuk mencari masalah denganku kemarin. Apakah mereka mencoba memberiku pelajaran? Apakah kau mencoba memberitahuku untuk tidak meningkatkan kekuatanku sendiri? Kamu sudah tahu bahwa aku bersumpah untuk membunuh Ye Xitian, tetapi kamu ingin membawanya pergi dengan paksa dan mempermalukanku.
Apa kau benar-benar berpikir aku bisa diganggu semudah itu? Kamu menggunakan Ye Xitian untuk mempermalukanku, dan sekarang kamu ingin membawanya kembali. Aku tidak akan pernah setuju dengan ini. Dari sudut pandangnya, tindakan Ye Xitian mungkin diatur oleh Penatua Zeng dan penjaga Lin. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang dari alam bela diri tingkat rendah memiliki keberanian, kekuatan, dan begitu banyak artefak spiritual dan abadi yang dapat menghancurkan dirinya sendiri? Seseorang dalam keluarga Beigong pasti sengaja menekannya. Apa maksudmu dengan ini? Kita semua adalah anggota keluarga Beigong. Mengapa kita harus saling bertarung? Kau terlalu banyak berpikir. Suara lain terdengar dari atas, dan ekspresi tuan kota berubah drastis. Ini karena orang ini memancarkan aura ahli alam kekacauan primordial. Seorang lelaki tua berjubah hitam perlahan turun dari langit, dengan cahaya warna-warni berputar di bawah kakinya. Dia adalah Paman Zeng, yang datang di bawah perintah Beigong Xiu. Paman Zeng mengusap jenggotnya lembut dan menatap ke arah tuan kota, yang masih memancarkan aura seorang ahli alam kekacauan primordial. Namun, alih-alih menyerang, dia tersenyum dan berkata perlahan, kamu telah sampai pada kesimpulan yang salah. Lin Chao dan aku tidak punya niat untuk menekanmu. Jika kami mau, kamu tidak akan menjadi penguasa kota sekarang. Kau, tunggu apa? Tuan kota terdiam. Dia berhenti sejenak dan bertanya, lalu mengapa kau menyelamatkan Ye Xitian? Akan kuberitahukan alasannya kepadamu, supaya kamu tidak curiga dan salah paham terhadap maksud keluarga itu. Ye Xitian adalah seorang jenius. Paman Zeng menatap semua orang dan mendesah. Nona ketujuh tahu tentang pertempuran Ye Xitian di kota roh surgawi. Dia juga tahu bahwa garis keturunannya luar biasa dan dia mengolah Dao Agung Nirvana. Meskipun dia hanya seorang kultivator alam kaisar tertinggi tingkat 8, dia telah menunjukkan keberanian dan tekad yang tidak seperti rekan-rekannya. Dengan kebanggaan dan bakat seperti itu, bukankah seharusnya dia direkrut oleh keluarga Beigong kita? Nona ketujuh mengirimku ke sini untuk membawa Ye Xitian kembali. Dia ingin berdiskusi tentang Dao dengan Ye Xitian dan berteman dengannya, atau bahkan menjadikannya anggota keluarga Beigong. Saat kata-kata itu diucapkan, semua orang terkejut. Baik itu penguasa kota roh surgawi maupun ribuan kultivator di bawahnya, mereka semua tercengang dan terkejut. Apa katamu? Nona ketujuh telah jatuh hati pada Ye Xitian. Dia ingin berdiskusi tentang Dao dengannya dan menjadi teman. Penguasa kota dari kota roh surgawi tercengang. Dia bergumam, bagaimana mungkin orang rendahan dari alam bela diri tingkat rendah dipilih oleh Nona ketujuh? Nona ketujuh memiliki identitas dan status yang luhur. Bagi orang-orang di wilayah ini, Nona ketujuh bagaikan seorang dewi. Ini karena dia adalah putri ketujuh dari seorang ahli alam penciptaan yang hebat, yang merupakan kepala keluarga Beigong. Dia juga putri bungsunya. Sejak dia masih muda, dia adalah kesayangannya dan dia sangat mencintainya. Nona ketujuh bahkan belum dewasa, tetapi dia sudah memiliki wilayah yang ditugaskan kepadanya yang membentang sejauh 10.000 mil. Statusnya bahkan lebih tinggi daripada leluhur beberapa sekte. Keberadaan yang begitu tinggi dan perkasa benar-benar menyukai kecil ini. Begitulah inti masalahnya, ekspresi Penatua Zeng masih tenang saat mengucapkan hal ini. Penguasa kota Heavenly Spirit City menatap Ye Chen dengan dingin. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ye Xitian, kamu sangat beruntung telah menarik perhatian Nona ketujuh. Sepertinya aku tidak akan bisa membunuhmu hari ini. Tapi jangan terlalu senang dulu. Seseorang dengan status yang lebih tinggi akan segera mencoba membunuhmu. Bab 1337, Amarah Mu Feng. Tiba-tiba, senyum dingin muncul di wajahnya. Dia memerintahkan bawahannya untuk bubar dan tertawa. Ye Xitian, aku akan menyiksamu selama 1000 tahun sebelum membunuhmu, yang berarti kau masih punya 1000 tahun untuk hidup. Tapi sekarang, kau bahkan tidak akan hidup lebih dari 3 hari. Ada alasan di balik perkataannya. Mu Feng, murid tertua dari Sekte Jindao, adalah keturunan dari ahli alam primordial Chaos tahap akhir. Jenius muda yang kuat ini telah bertunangan dengan Nona ketujuh sejak dia masih muda. Sekarang, Nona ketujuh ingin berdiskusi tentang Dao dengan Ye Xitian dan bahkan ingin berteman. Si jenius muda itu kemungkinan besar tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Berpikir demikian, Tuan Kota lebih dari sekadar bersedia untuk mundur. Karena Ye Chen cepat atau lambat akan mati setelah menyinggung Mu Feng,
yang terbaik adalah menghindari eskalasi konflik dengan tetua Zheng. Dia melirik ribuan penonton, lalu berkata dengan keras, sepertinya Ye Xitian dekat dengan Nona Ketujuh dan akan menjadi teman dan pengawal pribadinya. Itu benar-benar keberuntunganmu, Ye Xitian. Tuan kota tersenyum tipis. Dia tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya saat dia memimpin tim penegak hukum kota roh surgawi kembali. Begitu dia pergi, ribuan pembudidaya di bawahnya menjadi gempar. Nona Ketujuh adalah Bei Gong Xiu. Dia lahir di keluarga bangsawan Bei Gong dan juga tunangan tuan muda Mu Feng dari Sekte Jindao. Namun, sepertinya Ye Xitian akan meniduri Mu Feng. Menurutmu apa yang akan dipikirkan tuan muda Mu Feng tentang ini? Apalagi, tunangannya sekarang menjadi teman dekat Ye Xitian. Murid tertua dari Sekte Jindao adalah putra dari Master Sekte, tetapi sekarang, tunangannya telah menyelamatkan seorang pria. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Saya khawatir tidak lama lagi Nona Ketujuh akan memutuskan pertunangannya dengan tuan muda Mu Feng, seseorang menimpali. Ya, Ye Xitian adalah seorang kultivator alam kaisar tertinggi tingkat 8. Tetapi dapat melawan penguasa kota dari kota roh surgawi. Dia akan jauh lebih kuat daripada tuan muda Mu Feng ketika dia mencapai alam semi surgawi tingkat 9. Jika aku ingin mencari suami, aku akan mencari seseorang seperti Ye Xitian yang memiliki potensi besar. Semuanya, silakan pergi. Ini masalah kelas atas. Jangan ikut campur. Kita tunggu saja beritanya menyebar sore ini dan lihat bagaimana reaksi tuan muda Mu Feng. Semua orang mengipasi api dan ingin melihat apa yang akan terjadi. Setelah ribuan pembudidaya pergi, berita tentang Nona Ketujuh yang mengirim seseorang untuk menyelamatkan Ye Xitian menyebar seperti api. 30.000 mil jauhnya, Mu Feng sedang mengadakan perjamuan dengan beberapa teman baiknya di kota Juling. Mereka yang dapat menghadiri perjamuannya adalah mereka yang berstatus tinggi atau merupakan pakar yang kuat di antara rekan-rekannya. Di antara mereka yang hadir adalah Biksu Nianxin dari Kuil Zenkong, Hesuan dari Sekte Hutan Ungu, Wang Peng dari Istana Bangau Terbang, serta 20 jenius teratas dari daftar surga. Ada juga beberapa dari 30 teratas. Mereka duduk di kedua sisi meja, minum dan mendiskusikan berbagai hal dengan Mu Feng. Untuk kompetisi 100 sekte semesta yang akan datang, kita pasti akan mendapatkan tempat untuk masuk, jadi tidak perlu khawatir tentang itu. Namun, kita perlu memperhatikan reruntuhan Sekte Buddha Emas. Hesuan dari Sekte Hutan Ungu mengenakan jubah hijau dan membawa pedang. Dia tampak seperti orang yang santai saat dia minum secangkir anggur berkualitas dan berkata, saya mendengar dari seseorang yang keluar terakhir kali bahwa ada hantu Buddha Emas di reruntuhan itu. Tampaknya ke-18 Buddha Emas yang telah jatuh itu masih ada dalam bentuk atau rupa tertentu. Itu hanya sisa jiwa yang belum hancur. Di sampingnya, seorang pria kekar berjubah hitam menunjukkan ekspresi menghina ketika mendengar itu. Dia membawa kapak besar di punggungnya dan tampak ganas. Dia adalah murid utama Istana Bangau Terbang, Wang Peng. Dia adalah ahli alam semi surgawi tingkat 9, dan memegang senjata tingkat Raja Surgawi tingkat 4, kapak pembelah langit. Berbekal senjata itu, dia bisa berhadapan langsung dengan ahli alam Raja Surgawi tingkat 2 biasa. Dia menggigit daging itu dengan keras dan berkata dengan nada mendominasi, Sekte Buddha Emas berani memberontak 10.000 tahun yang lalu, jadi mereka dibunuh oleh para ahli dari keluarga Bei Gong. Namun, sebelum kepala biara itu meninggal, dia menciptakan alam rahasia ini. Selain itu, seseorang harus menjadi seorang kultivator Buddha untuk memperoleh teknik warisan dan mengakses brankas harta karun mereka. Selama bertahun-tahun, banyak kultivator telah memasuki reruntuhan, dan lebih dari 100.000 orang jenius telah gugur, namun tidak ada satupun dari mereka yang mengambil apapun dari brankas harta karun. Menurutku, Nianxin, dasar biksu Bao, kau mungkin punya kesempatan mendapatkan sesuatu yang bagus kali ini. Akses ke reruntuhan Sekte Buddha Emas telah diberikan berkali-kali, meskipun lebih sering daripada tidak, para kultivator yang masuk bukan dari Sekte Buddha, dan kebanyakan dari mereka hanya dapat mencoba peruntungan dengan menemukan harta karun, pil, dan artefak dari reruntuhan tersebut. Akan tetapi, hanya kultivator Buddha yang dapat memasuki brankas dan memperoleh teknik warisan Sekte Buddha Emas, serta harta karun tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Amitabha, Sang Dermawan, jangan gegabah.
Seorang biksu berjubah putih menyatukan kedua tangannya dan berkata perlahan, Kepala Biara Sekte Buddha Emas sudah menjadi ahli alam integrasi Dao setengah langkah. Ada juga dua senior yang akan mencapai alam integrasi Dao juga. Pembatasan apapun yang mereka buat tentu saja tidak mudah untuk dilanggar. Namun, kita umat Buddha seharusnya secara alami mendapatkan teknik warisan mereka. Aku akan menggunakannya untuk memperkuat diriku. Omong kosong. Aku tidak berhasil menembus batasan itu saat terakhir kali aku pergi. Wang Peng berteriak dengan marah, tapi sekarang setelah aku mencapai puncak alam semi-divine, aku akan menghancurkan batasan mereka dengan kapakku. Mari kita lihat apakah mereka bisa menghentikanku masuk. Saudara Wang Peng, tenanglah. Jika saatnya tiba, kita akan menghadapinya bersama-sama. Mu Feng lembut dan anggun seperti giok. Dia perlahan mengangkat gelas anggurnya dan memberi isyarat agar semua orang minum. Namun, pada saat ini, seorang penjaga alam Raja Surgawi tingkat pertama berlari ke ruang perjamuan. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Mu Feng. Tuan muda, sesuatu yang buruk telah terjadi. Ada apa? Kenapa kamu begitu gelisah? Sebagai ahli alam Raja Surgawi, kamu seharusnya lebih tenang. Mu Feng tersenyum dan melambaikan tangannya. Tentang ini, Tuan muda, apakah Anda masih ingin minum di sini? Penjaga itu menghela napas dan mendongak. Ye Xitian, orang yang menyebabkan keributan besar kemarin, ditangkap oleh wakil penguasa kota Heavenly Spirit City. Namun, Wang Qi menghentikannya. Keduanya kemudian hendak bertarung, tetapi Penatua Zeng turun tangan. Penatua Zeng menyelamatkan Ye Xitian. Dikatakan bahwa Nona ketujuh, Nona Beigong Ziyu, menyukai Ye Xitian dan ingin berdiskusi tentang Dao dengannya, berteman dengannya, dan menjadikannya pengawal pribadinya. Saya khawatir Nona ketujuh telah jatuh hati pada Ye Xitian. Tuan muda, Anda harus waspada. Apa? Ekspresi Mu Feng langsung berubah. Dia membanting meja dan berteriak dengan marah, sepotong sampah dari alam bela diri tingkat rendah berani mendekati tunanganku. Diskusi Dao, teman, pengawal pribadi, binatang rendahan, beraninya dia. Pengawal pribadi, bukankah itu berarti mereka akan tinggal bersama? Bukankah itu berarti tunangannya akan bersama pria lain, berdiskusi tentang Dao setiap hari dan menemaninya setiap hari? Tidak, sama sekali tidak. Ye Xitian harus mati. Kirim penjaga kerajaan Raja Surgawi dan beritahu para tetua. Bab 1338, bereaksi berlebihan. Mu Feng benar-benar telah membuang sikap elegannya, dan hampir gila. Dia memerintahkan, aku akan memimpin mereka untuk membunuh Ye Xitian. Bagaimana aku bisa membiarkan hina seperti itu mendekati tunanganku? Sama sekali tidak. Pada saat ini, Tuan muda Mu Feng seperti gunung berapi yang meletus. Wajahnya penuh amarah dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Cangkir tembaga di tangannya berubah bentuk karena cengkeramannya. Segera, suara renyah terdengar, dan cangkir artefak abadi kelas 3 hancur di tangannya. Menghancurkan artefak abadi kelas 3 bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang, dan orang bisa membayangkan betapa marahnya Tuan muda Mu Feng. Tuan muda, Penatua Zeng adalah ahli alam kekacauan primordial, penjaga alam Raja Surgawi menguatkan dirinya dan berkata, kami pergi. Mu Feng berteriak dan melemparkan teko artefak abadi ke arahnya. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan gaya, sikap, atau keanggunannya. Dia menunjuk ke penjaga dan berkata, alam kekacauan purba. Jadi apa? Apakah kamu mengatakan bahwa Sekte Jindao kita tidak memiliki ahli alam kekacauan purba? Ayahku adalah ahli alam kekacauan primordial tingkat 7, dan leluhurku adalah ahli alam kekacauan primordial tingkat puncak. Mengapa aku harus takut pada pelayan seperti dia? Patuhi perintahku. Kumpulkan semua ahli alam Raja Surgawi dari Sekte Jindao. Kita akan membunuh Ye Xitian. Ye Xitian, beraninya kau mendekati tunanganku. Kalau aku tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa menghadapi publik? Selama 15 tahun, aku tidak pernah mendekati wanita manapun, apalagi melihat wanita manapun. Ini semua demi Beigong Ziyu. Aku sudah berkali-kali gagal bertemu Ziyu, dan dia memperlakukanku dengan dingin. Itu membuatku marah sekaligus khawatir. Sekarang, kau benar-benar ingin menjadi pengawal pribadi Ziyu. Aku hanya bisa menemui Ziyu beberapa tahun sekali, tetapi kau akan menemuinya setiap hari. Kau hanya mencari kematian. Baik, Tuan muda, saya pergi dulu. Namun,
Saat pengawal alam Raja Dewa hendak pergi, Mu Feng menghentikannya. Mu Feng yang sudah gila pun berteriak, cari tahu semua teman dan keluarga Ye Xitian. Aku ingin membunuh seluruh keluarganya. Mu Feng telah lama menganggap Beigong Ziyu sebagai milik eksklusifnya. Dia tidak akan membiarkan pria lain berbicara dengannya, atau bahkan melihatnya. Sekarang, beberapa orang rendahan dari alam bela diri tingkat rendah akan menjadi pengawal pribadinya. Tidak mungkin. Ini harus mati. Dipahami. Aku akan segera menyelidiki latar belakang Ye Xitian. Kami tidak akan membiarkan satu pun dari mereka lolos. Kami pasti akan membasmi mereka. Penjaga alam Raja Dewa segera pergi dan memberitahu para ahli sekte Jindao di dekatnya, serta mengeluarkan perintah dengan prioritas tertinggi. Setiap ahli alam Raja Surgawi harus bergegas secepat yang mereka bisa. Di aula utama, Wang Peng, Biksu Nianxin, He Xuan, dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Mu Feng selalu lembut dan sopan. Mengapa dia tiba-tiba kehilangan ketenangannya? Bukannya tunangannya dan Ye Chen akan menikah. Apa masalahnya? Ahem, Mu Feng, apakah kamu tidak bereaksi berlebihan? Dia hanya pengawal pribadi. Paling-paling, dia hanya mainan anak laki-laki. Wang Peng berkata dengan santai, lagi pula, Nona ketujuh pasti akan menjadi milikmu pada akhirnya. Tidak perlu terlalu cemas. Apakah kamu ingin memulai perang? Jika kamu membunuh bawahannya, itu sama saja dengan menyatakan perang terhadap keluarga Beigong. Aku tidak peduli. Mu Feng mengibaskan lengan bajunya dan melepaskan kekuatan spiritualnya yang kuat dari tubuhnya, yang memaksa Wang Peng mundur. Dia menatap Wang Peng dengan tajam dan berkata, mainan atau bukan, aku tidak akan membiarkannya tinggal di samping Ziyu meskipun dia seorang kasim. Anda, Wang Peng, jika kau berani mengatakan sepatah kata pun, aku akan bertarung habis-habisan denganmu sampai mati. Begitu Mu Feng mengatakan ini, kemarahan Wang Peng mereda, dan dia duduk kembali dengan patuh. Di sampingnya, He Xuan mengirim pesan telepati kepada Biksu Nianxin, Mu Feng gila. Jika dia ingin membunuh orang lemah seperti itu, dia bisa saja mengirim beberapa orang. Mengapa dia harus mengirim begitu banyak orang dan membuat keributan besar? Nona Ziyu telah mengabaikannya selama bertahun-tahun, dan ini tidak akan mengubah apapun. Dermawan He Xuan, tunangannya hampir diculik. Uhuk-uhuk, meskipun Ye Xitian berasal dari alam bela diri tingkat rendah, bahkan jika dia hanyalah mainan anak laki-laki, tidak ada yang akan tahan. Biksu Nianxin mengirimkan suaranya kepada He Xuan sebagai tanggapan. Karena itu, Mu Feng tidak dapat mendengar percakapan mereka. Semuanya, aku sedang tidak ingin minum atau makan lagi. Silakan nikmati waktu kalian saat aku tidak ada. Mu Feng menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Dia penuh dengan niat membunuh saat pergi. Ye Xitian mungkin akan jatuh ke tangan Mu Feng. Wang Peng menggigit sepotong daging dan berkata dengan santai, sejujurnya, dia tidak bersalah dan tidak pantas menerima ini, tetapi karena Nona Ziyu memilihnya, takdir telah memutuskan untuk memberinya pukulan yang fatal. Puff! Mu Feng bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun jika itu adalah tuan muda dari keluarga papan atas dan bukan orang ini, kata He Xuan dengan nada sarkastis. Dia menatap sosok Mu Feng yang menghilang dan berkata, Ye Xitian sudah mati, tetapi Nona Ziyu pasti akan membenci Mu Feng, yang akan mengganggu kondisi mentalnya. Dalam arti tertentu, ini memberi kita keuntungan dalam kompetisi yang akan datang. Pada saat ini, Ye Chen tentu saja tidak tahu apa yang telah terjadi dan masalah apa yang telah ditimbulkan. Dia menatap orang-orang di depannya dengan bingung. Ketika Wang Qi dan yang lainnya melihat bahwa masalah itu telah diselesaikan, mata mereka tertuju pada Ye Chen. Baiklah, ayo pergi. Wang Qi melangkah beberapa langkah setelah selesai berbicara. Namun, dia segera menyadari sesuatu dan berhenti. Dia berbalik dan menatap Ye Chen, yang tidak bergerak. Mengapa kamu tidak ikut dengan kami? Mengapa harus aku? Ye Chen mengerutkan kening. Apakah kamu menolakku? Wang Qi tertegun dan wajahnya menjadi gelap. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak kenal dengan Nona Beigong Ziyu yang kau bicarakan, jadi aku tidak akan pergi bersamamu. Namun, saya akan membalas bantuan baik Anda hari ini jika saya memiliki kesempatan di masa depan. Hah, tidak seorang pun menyangka Ye Chen akan menolak. Ini kesempatan bagus. Dipilih oleh keluarga Beigong adalah impian banyak orang. Mengesampingkan status keluarga Beigong,
Semua orang pasti ingin dekat dengan seseorang yang secantik dan berbakat seperti Nona ketujuh. Mengapa orang bodoh ini menolak tawarannya? Apakah dia benar-benar gila? Pada saat itu, banyak sekali orang yang menatap Ye Chen dengan ekspresi yang sangat aneh. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa iri, cemburu, dan benci. Bab 1339, Alasan. Ye Chen tentu punya alasan untuk menolaknya. Nona muda dari keluarga Beigong memiliki status tinggi, sehingga kemungkinan besar memiliki banyak pengawal alam Raja Dewa dan bawahan alam kekacauan primordial. Kalau begitu, mengapa dia mencoba menyelamatkannya? Apakah dia benar-benar sedang mendiskusikan Dao dengannya, ataukah dia mencoba mencuri sesuatu darinya? Nirwana Dao. Ye Chen tahu bahwa Dao Nirvana sangatlah kuat, dan hanya sedikit kultivator yang dapat mengolahnya. Lebih jauh lagi, Dao Agung dapat dilucuti. Siapa yang tahu apakah pihak lain menginginkan Dao Nirvana miliknya? Lagi pula, dia belum pernah bertemu Beigong Ziyu sebelumnya, jadi dia tidak tahu orang seperti apa dia. Ahem, adik kecil, jangan khawatir, kami tidak akan menyakitimu. Kali ini, jika bukan karena kami, kamu pasti sudah mati. Wang Qi berjalan perlahan sambil tersenyum di wajahnya. Dia mengira Ye Chen akan berkompromi setelah mendengar itu, tetapi tanpa diduga, Ye Chen masih berbalik dan pergi. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli terhadap Nona ketujuh. Wang Qi tidak bisa lagi tetap tenang. Dia menahan amarahnya dan berkata, Ye Xitian, tahukah kamu berapa banyak orang yang berusaha mendekati keluarga Beigong? Jika kamu pergi hari ini, kamu pasti akan menyesalinya. Keluarga Beigong memiliki banyak ahli dan dianggap sebagai kekuatan yang kuat di benua Lingwu. Jika kamu tidak memiliki pendukung untuk bertahan hidup di sini, kamu akan mati dalam 3 hari. Dulu, Dewa Abadi Long Xuan dan Dewa Abadi Ling Yun sama sombongnya seperti dirimu, tetapi pada akhirnya, mereka tetap berkompromi. Kamu akan menyesali ini. Namun, saat Wang Qi hendak melanjutkan, tubuh Ye Chen tiba-tiba membeku. Yang Mulia Abadi Ling Yun. Keempat kata ini terlintas di benak Ye Chen. Salah satu alasan dia datang ke benua Lingwu adalah untuk mencari Dewa Abadi Ling Yun agar dia bisa menyelamatkan Ji Siking dan Xia Ruoxue, tetapi mengingat betapa luasnya benua Lingwu, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, kata-kata Wang Qi telah mengungkapkan bahwa Yang Mulia Abadi Ling Yun entah bagaimana terkait dengan keluarga Beigong. Dalam hal itu, Ji Siking dan Xia Ruoxue bahkan mungkin berada di wilayah keluarga Beigong. Ye Chen berbalik dan menatap Wang Qi. Apa yang terakhir kamu katakan? Tanyanya, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Kamu akan menyesali ini, kata Wang Qi, sedikit bingung. Kalimat sebelumnya, di masa lalu, Yang Mulia Long Xuan dan Yang Mulia Ling Yun. Aku berubah pikiran. Aku akan pergi. Ye Chen menyela Wang Qi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Pada saat ini, Wang Qi dan orang-orang di sekitarnya tercengang. Apakah keluarga Beigong dan Nona ketujuh tidak cukup untuk menarik perhatian anak ini? Pada akhirnya, Ye Xitian tertarik dengan nama Yang Mulia Abadi Long Xuan dan Yang Mulia Abadi Ling Yun. Apa-apaan ini? Dalam perjalanan, Wang Qi mengeluarkan sebotol pil tingkat Raja Surgawi dan berkata, ini adalah pil kondensasi tubuh. Setelah meminumnya, tubuh fisikmu akan pulih dengan cepat. Paling tidak, pil ini akan membantumu pulih hingga 70 hingga 80%. Pil ini tidak murah, jadi minumlah dengan cepat. Dia memasukkan pil tingkat Raja Surgawi ke tangan Ye Chen sambil mengamatinya lebih dekat. Pemuda di depannya tampak sedikit tampan. Usianya baru sekitar 30 tahun, tetapi tingkat kultivasinya agak rendah. Namun, karena ia berasal dari alam bela diri tingkat rendah, hal ini dapat diterima. Bagaimanapun, alam kaisar tertinggi biasanya merupakan batas dari alam bela diri tingkat rendah. Fakta bahwa orang ini memiliki kekuatan tempur ahli alam Raja Surgawi membuatnya menjadi seorang jenius. Terlalu sedikit orang yang bisa melakukan ini. Ye Xitian, aku ingin bertanya padamu, sudah berapa lama kamu berkultivasi? Seberapa dalam pemahamanmu tentang Nirvana Dao? Tentu saja, kami bermaksud berteman denganmu, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Ekspresi Wang Qi tenang. Mungkin kamu harus lebih penasaran dengan Nona Beigong Ziyu. Dialah yang secara pribadi memintamu untuk membahas Dao dengannya. Saya belum memperoleh banyak wawasan tentang Nirvana Dao,
jawab Ye Chen dengan tenang. Saya belum mencapai tingkat di mana saya dapat menggunakan kekuatan nomologisnya. Selain itu, saya baru berkultivasi selama 6 atau 7 tahun. 6 atau 7 tahun. Wang Qi terkejut dan memuji Ye Xitian. Bagaimanapun, berkultivasi di alam bela diri tingkat rendah jauh lebih sulit daripada berkultivasi di benua Lingwu. Ye Xitian berubah dari orang biasa menjadi seperti itu hanya dalam 7 tahun. Dia memang layak menjadi seorang jenius yang disukai Nona ketujuh. Menarik, menarik. Bei Gongziyu, apa latar belakangnya? Juga, karena dia menyelamatkanku, apa yang perlu kuberikan padanya? Tanya Ye Chen. Dia masih memiliki sedikit kecurigaan dan merasa sulit untuk mempercayainya. Bagaimanapun, tidak masuk akal bagi pihak lain untuk menyelamatkannya tanpa alasan. Terutama karena mereka bahkan belum pernah bertemu satu sama lain. Jika bukan karena Xiao Ruoxue dan Ji Siqing, dia tidak akan berubah pikiran untuk pergi bersama mereka. Kamu tidak perlu membayar harga apapun. Kamu hanya perlu berdiskusi tentang Dao dengan Nona ketujuh. Bicaralah padanya tentang Dao Nirvana, teknik bela diri, dan sebagainya. Pada dasarnya, hal-hal yang berhubungan dengan kultivasi, kata Wang Qi perlahan, jangan khawatir. Jika kami ingin menyakitimu dan mengambil harta karunmu, kami akan mengambil pendekatan yang sama sekali berbeda. Adapun latar belakang Nona ketujuh. Dia adalah putri ketujuh dari kepala keluarga Beigong. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, dia baru saja mencapai puncak alam semi surgawi pada usia sekitar 16 tahun. Jika dia menaruh hatinya pada kultivasi, dan memanfaatkan sepenuhnya sumber daya yang dimilikinya, tingkat kultivasinya akan meroket dalam waktu singkat. Karena itu, Nona ketujuh gemar bermain dan sangat ingin tahu tentang berbagai hal menarik. Wang Qi menjelaskan alasan mengapa dia menyelamatkan Ye Chen. Hanya ada 2 alasan mengapa dia menyelamatkanmu. Pertama, Nona ketujuh ingin berdiskusi tentang Dao denganmu dan mempelajari Dao Nirvanamu. Kedua, kekuatan tempurmu terlalu kuat untuk levelmu, yang membuatnya tertarik padamu. Dia mengemukakan alasannya dengan ringkas dan jelas, dan menyerahkannya kepada Ye Xitian apakah dia akan mempercayai alasan tersebut atau tidak. Bagaimanapun, dalam keseluruhan skema, Ye Xitian tidak akan dapat membuat gebrakan apapun dalam keluarga Beigong. Adik kecil Ye. Pada saat ini, Paman Zeng, yang belum hadir sampai sekarang, berjalan menghampiri Ye Chen. Dia tersenyum dan memeriksa Ye Chen dengan saksama. Sepertinya kondisimu tidak terlalu serius. Saat kamu menemui nona muda, kamu seharusnya sudah hampir pulih sepenuhnya. Mungkin butuh waktu 1 jam lagi, jadi minumlah pil itu dan sembuhkan dirimu. Bagaimanapun, Wang Qi telah menjawab pertanyaanmu. Aku tahu bahwa para kultivator dari alam bela diri tingkat rendah sepertimu yang telah tiba di benua Lingwu semuanya adalah para ahli yang telah mendaki ke puncak melewati gunung-gunung mayat dan lautan darah. Wajar bagimu untuk bersikap curiga dan tidak mudah mempercayai orang lain. Namun, aku tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Kau akan mengerti setelah beberapa saat. Mendengar kata-kata Paman Zeng dan Wang Qi, Ye Chen berpikir keras. Nak, seharusnya tidak apa-apa, kata Lan Suewe tiba-tiba dari makam samsara. Seorang ahli alam kekacauan primordial dan 6 ahli alam Raja Surgawi tahap awal dan menengah, jika mereka ingin berurusan denganmu, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama. Tentu saja, waspada terhadap orang lain itu baik, tapi jangan berlebihan. Juga, aku butuh 1 malam lagi sebelum aku bisa menggunakan kekuatanku dengan benar lagi. Pada saat itu, aku akan bisa mengeluarkan 10% dari kekuatan penuhku, yang seharusnya cukup untuk membantumu mengatasi situasi berbahaya yang mungkin terjadi. Terima kasih, senior. Ye Chen menangkupkan tinjunya sebagai ucapan terima kasih di dalam makam samsara. Pada saat ini, Ni Baijian dan Wang Gantian sudah tidak memiliki kekuatan lagi, dan hanya Lan Suewe yang dapat membantunya. Yang Ye Chen butuhkan hanyalah waktu, tetapi apakah waktu ada di pihaknya? Bab 1340, ditantang. Pada saat ini, Ye Chen tanpa sadar telah melepaskan aura yang sangat kuat, dan memancarkan tekanan spiritual yang tampaknya tak tertandingi. Paman Zeng yang hendak mengatakan sesuatu, merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya, dan diam-diam terkejut. Dia 3 tingkat lebih tinggi dari pemuda di depannya. Lebih jauh lagi, pada levelnya, bahkan perbedaan 1 tingkat saja seperti perbedaan antara langit dan bumi.
Di seluruh benua Lingwu, dia belum pernah melihat seorang pemuda yang bisa melepaskan aura mengancam seperti itu. Dari mana asal si kecil ini? Adik Ye, apa yang terjadi? Paman Zeng tidak ingin berselisih langsung dengan Ye Chen, jadi dia angkat bicara. Ketika Ye Chen mendengar suara itu, dia menyadari ada sesuatu yang salah dan segera menarik kembali auranya. Maaf, aku sedang memikirkan sesuatu. Paman Zeng mengangguk dan mengganti topik pembicaraan. Meskipun nona muda kita masih muda, dia adalah wanita cantik yang dapat menumbangkan negara. Banyak tuan muda dari sekte dan keluarga lain telah lama mengaguminya. Terlebih lagi, dia adalah salah satu dari 10 wanita tercantik di negeri semesta. Tunangan nona muda, Tuan Muda Mu Feng, selalu menantikan pertemuannya siang dan malam. Jika ada kultivator lain yang diselamatkan oleh nona muda, mereka mungkin akan sangat gembira hingga tidak bisa tidur sepanjang malam. Namun, di sisi lain, kamu sama sekali tidak terpengaruh. Sebaliknya, kamu begitu tenang sehingga aku sedikit terkejut. Menurut Paman Zeng, meskipun Ye Xitian berasal dari alam bela diri tingkat rendah, garis keturunannya jelas luar biasa. Kemungkinan besar orang ini adalah keturunan dari keluarga besar yang entah bagaimana berakhir di alam tingkat rendah, yang akan menjelaskan kekuatannya dan mengapa temperamennya sangat berbeda dengan orang lain seusianya. Lebih jauh lagi, dia mengolah nirvana Dao. Semua ini menunjukkan kemungkinan besar bahwa Ye Xitian menyembunyikan rahasia besar. Nona muda mungkin menyadari hal ini, dan bertindak tanpa mempedulikan apa yang akan dipikirkan dunia luar, juga tidak mempertimbangkan apakah menyelamatkan Ye Xitian akan merusak reputasinya. Langkah nona ketujuh kemungkinan besar akan menjadi langkah krusial bagi keluarga, tetapi hal itu juga bergantung pada apakah Ye Xitian dapat dibujuk untuk bergabung ke pihak mereka. Mu Feng, Ye Chen tiba-tiba teringat kata-kata yang diucapkan oleh penguasa kota Heavenly Spirit City sebelum pergi. Ketertarikannya pun muncul. Aku khawatir orang ini sekarang menaruh dendam padaku, kan? Tanyanya. Tanpa alasan, Ye Chen akhirnya memprovokasi musuh yang memiliki status dan kekuatan, dan juga menduduki peringkat ke-10 di Heaven Roll. Tetap saja, itu lebih baik daripada alternatif ditangkap oleh penguasa kota dari kota roh surgawi. Paman Zeng hendak mengatakan sesuatu ketika puluhan ledakan tiba-tiba terdengar dari luar. Rombongan keluarga Beigong diserang. Siapa ini? Beraninya kau menyerang kapal terbang kami. Wang Qi adalah orang pertama yang bergegas keluar. Segera setelah itu, Ye Chen dan Paman Zeng bergegas keluar. Yang menyambut mereka adalah sekelompok ahli, yang melayang di langit. Di antara mereka ada ahli alam Raja Surgawi, sekitar selusin, masing-masing memancarkan aura yang menakutkan saat dao besar mereka melayang di belakang mereka. Kekuatan dao besar seseorang melambangkan kekuatan terbesar yang dimiliki seorang ahli. Ketika seorang kultivator alam kaisar tertinggi ingin melancarkan serangan terhebatnya, ia akan melepaskan dao besar dalam bentuk embrionya. Hal yang sama berlaku bagi para kultivator alam semi surgawi, dan bahkan para kultivator alam raja surgawi, yang akan melepaskan dao besar mereka. Misalnya, ketika penguasa kota dari kota roh surgawi ingin menggunakan serangan pamungkasnya untuk membunuh Ye Chen, ia akan mengaktifkan dao besarnya untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Sekarang, puluhan ahli alam Raja Dewa telah mengepung mereka. Mungkinkah mereka akan memulai perang? Ekspresi Paman Zeng dingin. Namun, ekspresinya bukan seperti orang yang baru saja bertemu musuh yang kuat dan tidak sebanding dengan mereka, melainkan seperti meremehkan. Dia bahkan merasa seperti telah diprovokasi. Dia mengangkat tangan kirinya sedikit, dan bila-bila spasial muncul di telapak tangannya. Dia melepaskan aura mematikan yang langsung menyelimuti para ahli alam Raja Surgawi di sisi yang berlawanan. Jika dia menyerang, mereka semua akan mati. Sekte Jindao telah membawa 7 penjaga alam Raja Surgawi tahap awal dan menengah, dan 7 tetua alam Raja Surgawi tahap akhir dan puncak ke sini, tetapi untuk alasan apa? Tanyanya dengan dingin. Beraninya kau menyerang rombongan keluarga Beigong. Apakah kamu mencoba memulai perang dengan keluarga Beigong? Penatua Zeng, Anda salah paham. Suara orang tua terdengar. Suara itu terdengar sangat tidak stabil, seolah-olah orang ini akan segera meninggal karena usia tua. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua berjubah emas terbang mendekat dengan seorang pemuda di sampingnya. Pemuda itu adalah Mu Feng. Mu Feng berdiri di samping lelaki tua berjubah emas itu, melotot ke arah Ye Chen dengan wajah penuh kemarahan.
Pria tua berjubah emas itu adalah tetua tertinggi ketujuh dari Sekte Jindao, Mu Tianbo, dan juga seorang ahli alam kekacauan primordial. Kami tidak menyerang rombonganmu untuk memulai perang, Tetua Zeng. Ekspresi Mu Tianbo dingin saat dia berbicara. Hanya saja juniorku ini ingin bertarung dengan orang di sampingmu, Ye Xitian. Lagi pula, Ye Xitian bukan anggota keluarga Beigong, jadi berkelahi dengannya tidak akan menimbulkan masalah apapun antara sekte kita dan keluargamu, kan? Sebagai salah satu guru Mu Feng, Mu Tianbo telah merawat Mu Feng sejak dia masih muda, membesarkannya seperti cucunya sendiri. Saat dia mendengar ada yang ingin merebut tunangan Mu Feng, dia langsung memimpin para penjaga dan tetua ke sini untuk mendukung Mu Feng. Tidak seorang pun dapat menggagalkan rencana aliansi pernikahan antara Sekte Jindao dan keluarga Beigong. Terlebih lagi, Sekte Jindao adalah sekte nomor satu di bawah keluarga Beigong. Bagaimana mungkin mereka membiarkan seseorang dari alam bela diri tingkat rendah mendekati nona ketujuh yang agung? Berdebat. Old Mu, sepertinya kau punya harapan besar untuk Mu Feng. Seorang kultivator alam semi surgawi tingkat puncak ingin menantang dan beradu dengan seorang kultivator alam kaisar tertinggi tingkat 8. Menindas yang lemah, tidak buruk, tidak buruk. Itu benar-benar sesuai dengan reputasi Sekte Jindao Mu. Meskipun Paman Zeng adalah pelayan keluarga Beigong, dia juga seorang ahli alam kekacauan primordial, dan kapten pengawal Beigong Ziyu. Statusnya jelas tidak rendah. Ye Xitian, apakah kau berani keluar dan melawanku? Apakah menurutmu orang rendahan sepertimu memenuhi syarat untuk mendekati Ziyu? Keluarlah dan lawan aku jika kau berani. Aku akan membunuhmu dalam satu gerakan. Mu Feng mengumpat. Sebelumnya, kamu hanya bisa melawan penguasa kota-kota roh surgawi karena kamu menggunakan kekuatan benda-benda eksternal. Biar ku beritahu sesuatu. Jika aku melawan penguasa kota Heavenly Spirit City, aku tidak akan kalah bahkan jika aku tidak mengandalkan artefak abadi milikku. Aku 1000 kali lebih kuat dari sampah sepertimu. Ye Chen mengerti apa yang sedang terjadi saat mendengar kata-kata pedas Mu Feng. Dia hendak melangkah maju, saat Paman Zeng menghentikannya dan menggelengkan kepalanya. Dia berbisik, kamu belum pulih. Jangan melawannya. Dia adalah putra dari Master Sekte-Sekte Jindao dan telah berkultivasi sejak dia masih muda. Dia sangat kuat dan bahkan dapat melawan ahli alam Raja Surgawi tingkat kedua atau ketiga. Jika dia menggunakan kekuatan garis keturunannya, tidak akan sulit baginya untuk bertarung secara seimbang melawan penguasa kota dari kota roh surgawi. Bukannya aku bilang kau tidak bisa melakukannya, tapi kau terluka, jadi tidak ada alasan untuk melawannya sekarang.